Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 15 tanda atau ciri orang yang didoakan oleh malaikat, dan sungguh beruntung bagi orang yang memiliki salah satu tanda tersebut. Karena menurut ulama, para guru kita, malaikat adalah makhluk yang suci sehingga doanya mustajab. Salah satu doa dari para malaikat yang terkenal adalah yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Doa dari para malaikat ini ditujukan untuk orang-orang yang taat dan patuh menjalankan perintah Allah, sehingga dengan doa mereka, maka doa-doa dari hambanya yang soleh tersebut lebih mudah diijabah oleh Allah Ta'ala. Lantas, apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang didoakan oleh para malaikat tersebut? Sahabat beriman, berikut ini 15 tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Hal ini berdasarkan hadis dari Imam Ibnu Hibban yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Jadi agar kita ketika sedang tidur pun didoakan oleh para malaikat, sebaiknya kita berwudu dulu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dasar dari ciri yang kedua ini adalah sebuah hadis dari Imam Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Untuk mendapatkan doa ini, sebaiknya kita datang beberapa saat terlebih dahulu ke masjid sebelum azan memanggil untuk duduk menunggu waktu sholat tiba. Ciri yang ketiga, orang yang berada di shaf terdepan ketika sholat berjamaah. Hal ini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Huzaimah dari Bara' bin Ajib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Sahabat beriman, jadi hendaklah kita bergegas datang ke masjid di awal waktu, sehingga bisa mengisi shaf terdepan ketika sholat berjamaah, baik yang 5 waktu ataupun ketika sedang sholat Jumat. Ciri yang keempat, orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah. Maksudnya adalah seseorang yang tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menjambung shaf-shaf di dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Kemudian yang kelima, orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ciri yang keenam, orang yang duduk berdiam diri di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Dari Abu Abdurrahman ia berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya, dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Solawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berdasarkan hadis ini, jika sewaktu-waktu kita memang sedang luang, sebaiknya tidak tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat sholat agar didoakan oleh para malaikat. Ciri yang ketujuh adalah orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asar. Mereka yang rajin sholat berjamaah, terutama di waktu subuh dan asar, juga termasuk ke dalam golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut pun berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika kita ingin didoakan oleh malaikat, banyak-banyaklah mendoakan saudaranya ataupun orang dekatnya dengan diam-diam tanpa perlu menceritakannya. Perbuatan ini insya Allah akan mengundang doa dari para malaikat. Kemudian yang kesembilan, orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Orang-orang yang senang bersedekah secara rutin di pagi hari, termasuk ke dalam mereka yang didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba berada di pagi hari, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti yang suka berinfak. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah,
berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Itulah sebabnya makan sahur sebaiknya ditempatkan bagi orang yang memiliki niat untuk berpuasa keesokan harinya, agar juga mendapatkan doa dari para malaikat. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sedang sakit adalah salah satu perbuatan mulia yang dianjurkan oleh agama kita. Bahkan para malaikat pun menyukai orang yang melakukan hal ini sampai mendoakannya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-12, orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan benar-benar semuanya bersolawat, memintakan ampun untuk orang-orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jika ada sedikit ilmu kepada kita, jangan enggan untuk berbagi kepada mereka yang belum paham atau mengerti, karena bisa jadi sebab perbuatan itu para malaikat pun berdoa untuk kita. Yang ke-13, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk mereka yang didoakan malaikat. Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 solawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Lalu yang ke-14, orang yang bersiwak ketika hendak sholat dan membaca Al-Quran. Bersiwak selain bermanfaat untuk membersihkan gigi dan mulut, juga mendatangkan keridhaan Allah. Para malaikat juga menyukai mereka yang bersiwak. Dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu, sehingga tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Kemudian ciri atau tanda yang ke-15, orang yang menghatamkan Al-Quran. Para malaikat juga mendoakan orang yang menghatamkan Al-Quran. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran pada waktu hatamannya, ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat atau mendoakan hamba tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat atau mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat atau mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penjelasan 15 tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang akan didoakan oleh para malaikat. Semoga kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.